Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Wajujapa dengan NIM H54012010023. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ARCH dan GARCH. Untuk yang pertama, ARCH adalah Autoregressive Conditional Heterogeneity adalah model autoregresif yang terjadi dalam keadaan ragam tidak konstan. Konsep dasarnya yaitu ragam kuadran residual dari beberapa periode sebelumnya. Model ini dinotasikan dengan orde P yang dinyatakan dalam dua persamaan, yaitu persamaan rata-rata dan ragam secara berturut-turut. GARCH adalah Generalized Autoregressive Conditional Heterogeneity adalah salah satu pendekatan untuk memodelkan runtut waktu dengan kondisi error bervariasi menurut waktu. Konsep dasarnya yaitu variasi tidak hanya dipengaruhi oleh residual yang lampau, tetapi juga oleh like variance kondisional itu sendiri. Siapa yang menggunakan, yaitu ada investor dan analisis keuangan untuk mengukur dan memprediksi volatilitas pasar serta risiko, akademisi dan peneliti untuk memodelkan data ekonomi dan finansial, pengambil keputusan dalam perusahaan keuangan, contohnya manajer risiko dan analisis portofolio. Kapan menggunakannya, yaitu saat analisis data menunjukkan bahwa varians data tidak konstan seiring waktu. Hal ini terjadi dalam seri waktu keuangan yang tidak memiliki distribusi varians yang tetap, di mana menggunakannya di bidang keuangan untuk menganalisis pasar saham, derivatif, peramalan nilai tukar dan suku bunga, manajemen risiko untuk perusahaan keuangan, di bidang ekonomi untuk menganalisis volatilitas inflasi dan pengangguran. Mengapa menggunakannya? Digunakan untuk menangani masalah heterogenesitas yang sering terjadi dalam data keuangan seperti harga saham, suku bunga, dan nilai tukar mata uang. Hal ini juga dapat membantu menghitung risiko finansial, mengoptimalkan portofolio, dan menentukan harga opsi atau derivatif. Bagaimana cara mengujinya? Yaitu ada beberapa cara ya. Yang pertama ada plot deret waktu, uji kestasioneran, uji ARCHLM atau Lagrange multiplier, uji SGARCH, analisis AIC dan SIC, dan yang terakhir ada analisis maksimum likelihood. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demonstrasinya. Di sini sudah ada datanya, yaitu data kurs yang saya ambil dari web Bank Indonesia. Copy saja, setelah itu masuk ke aplikasi Stata. Di sini kita klik di editor, setelah itu kita paste saja di sini. Di bagian sini kita pilih variable names. Setelah itu kita X saja, dan di bagian komen kita akan mengetik dengan gente sama dengan underscore and enter. Setelah itu kita ketik lagi genyute sama dengan td, ini sama dengan bukan plus td. Tadi awal mulanya 1 Januari, tahunnya 2020. Terus kita plus T min 1 enter. Setelah itu kita akan masuk ke editor untuk melihat apakah sudah ada. Nah, di sini sudah ada ya, nyutenya kita ganti karena masih belum dalam bentuk daily. Selanjutnya kita ganti di bagian format, kita klik titik 3 kecil, daily, dan oke. Setelah itu kita akan, di sini sudah muncul ya datanya, sesuai dengan ada tulisan Januari, ada keterangan bulan, tahun, dan tanggalnya. Setelah itu kita akan mengetik di komen, yaitu dengan T-set note. Dan kita enter, dan sini sudah ada time variabelnya tuh 1 Januari 2020 sampai 29 Agustus tahun 2020. Setelah itu kita akan melakukan uji non formal, yaitu dengan cara time series, grep, line plot, create. Ini kita isi kurs, accept, dan oke. Nah, di sini sudah muncul grafiknya. Secara uji non formal tuh terlihat hasil grafiknya masih belum stasioner karena masih terjadi naik turunnya secara tidak konstan. Setelah itu kita akan uji formalnya, yaitu dengan cara time series, statistik, time series, tes, ADF, dan di variabel kita tulis kurs, dan kita oke. Nah, di sini sudah muncul juga datanya, dilihat p-value-nya masih
lebih dari 0,05 dan T statistiknya masih lebih dari 1% critical value, 5% critical value, dan 10% critical value. Sehingga dapat diartikan bahwa data di sini masih belum stasioner. Selanjutnya, karena datanya masih belum stasioner, kita akan melakukan differencing, yaitu dengan cara kita ketik di sini the fuller, D itu difference course. Enter. Nah, setelah kita first difference sudah ada datanya ya bahwa p-value-nya itu sudah di bawah 0,05, T statistiknya sudah kurang dari critical value-nya, sehingga data di sini sudah stasioner. Setelah itu kita akan melihat koleogram dari ACF dan PACF-nya. Untuk yang pertama, secara ACF kita akan mengetik caranya dengan AC titik D AC D course. Enter. Nah, di sini sudah muncul nilainya. Hasilnya dari sini tuh sudah terlihat bahwa terjadi cut off di leg 2 karena di leg 2 ini di nomor 2 tuh masih keluar, yang ketiga sudah masuk sehingga cut off di 2. Dan dapat diartikan bahwa nilai Ki atau MA-nya itu adalah 2. Setelah itu kita akan uji PACF-nya. PACF yaitu dengan cara PAC D titik course. Enter. Nah, di sini sudah muncul nilainya, yaitu dapat dilihat ini di angka 1. Di garis pertama itu kan keluar, yang kedua masuk, sehingga dia di leg 1. Artinya nilai P atau AR-nya adalah 1. Sehingga model tentatifnya dapat kita ketahui yaitu 112. Karena model tentatif ARIMA itu dari P, D, Q. Selanjutnya kita akan mencari model terbaik. Untuk yang pertama kita akan ketik di sini ARIMA kurs Arima. Nah, sini kita akan menguji yang pertama itu 112 dan 0. Enter. Nah, di sini sudah muncul nilainya. Di sini dapat dilihat ini belum signifikan, di sini sudah signifikan, di sini masih ada yang belum dan ada yang sudah. Selanjutnya kita akan start IC untuk melihat nilai AIC dan BIC-nya. Di sini sudah ada 2916. Nah, selanjutnya kita akan melakukan model terbaik, yaitu dengan cara membandingkan dengan model yang lainnya. Nah, kita kopas saja biar lebih mudah dan cepat di bagian yang tadi. Ini ya. Ini. Kopas saja. Ketik di komen lagi. Nah, di sini akan melakukan uji coba dengan 110 terlebih dahulu. Enter. Nah, di 110 dapat dilihat ya bahwa si AR-nya ini sudah signifikan dan kursnya juga belum. Selanjutnya kita start lagi untuk melihat AIC-nya. AIC-nya ini di sini bisa dilihat 2916. Artinya masih di bawahnya sehingga lebih bagus nih yang Arima 110. Selanjutnya kita akan melakukan uji lagi 011 deh. 011. Nah, di sini juga udah muncul, di sini signifikan, tidak signifikan, misalnya stat C. Di sini malahan lebih besar, jadi lebih bagus yang sebelumnya. Kita akan lakukan uji coba lagi, uji coba 111, bentar. Nah, di sini sudah muncul juga hasilnya, ini signifikan. Nah, terus kita akan stat IC lagi, enter. Nah, di sini stat IC-nya sudah muncul hasilnya. Kalau dilihat-lihat, ini yang paling kecil ya, karena 2914 sekian. Sedangkan yang di atasnya itu ada 2919, 2915, dan yang paling pertama tadi, atau model tentatifnya itu ada 2916. Sehingga dapat diartikan bahwa model terbaiknya tuh di Arima 111 dengan AIC karena AIC-nya tuh paling kecil gitu. Selanjutnya kita akan menguji heterokedastisitasnya, yaitu dengan cara kita ketik di sini aja predik UHAT sebagai resip. Ini terserah mau mengisi apa aja ya. Nah, di sini sudah
UHAT, redik, enter. Nah, setelah itu kita akan melakukan regresi. Regresinya dengan cara mengetik di komen lagi UHAT, regres UHAT, enter. Nah, setelah ini kan sudah ada ya, sudah ada hasilnya. Karena sudah menguji secara regresi, kita akan mengujinya dengan menguji estatnya ini dengan cara estat ARCH LM enter. Nah, di sini juga sudah ada hasilnya. Nah, di hasil di sini kan sudah ada ya probabilitasnya itu kurang dari 0,5. Sehingga data yang sudah kita cek tadi itu masih heterokedastisitas. Sehingga tidak cukup hanya menguji sampai sini aja. Harus menganalisis menggunakan ARCH dan GARCH-nya. Yaitu dengan cara kita klik statistik, time series, ARCH, terus yang paling atas saja. Nah, ini kita masukin kurs di bagian variabel. Modelnya tadi, karena yang paling bagus kan satu, kita masukin saja satu, terus kita oke. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Hasilnya seperti ini, dan kita akan estat IC untuk melihat nilai IC-nya, KIC-nya. AIC-nya seperti ini, 2884. Setelah itu, kita akan membandingkan dengan menggunakan GARCH-nya, yaitu dengan cara kita coba kita ke atasin dulu. Ini di sini kita kopas saja biar lebih cepat. Ctrl C. Sini kita masukin ke komen. Setelah itu ini dihapus saja. Sini tambah GARCH 1, jangan lupa. RCH 116 terus ditambah di belakangnya ditambahin 0. Terus kita enter. Di sini sudah ada hasilnya lagi. Agar lebih cepat kita klik saja stat IC. Nah, di sini stat IC-nya juga sudah ada. Ini kan menggunakan GARCH-nya ya, dilihat bahwa AIC-nya itu 2828. Dan di sini signifikan. Kalau yang tanpa GARCH itu tadi sudah ada ini 2884. Sedangkan di sini kan masih lebih tinggi ya dari yang ada GARCH-nya, sehingga dapat disimpulkan bahwa lebih baik tuh menggunakan si GARCH-nya ini juga karena dapat diketahui AIC-nya itu lebih kecil, yaitu ada 2828. Nah, setelah itu kita akan melihat si variannya dengan cara kita akan mengetik di sini lagi. Kita klik predik saja. Predik underscore GARCH 11, koma varians. Enter. Coba kita lihat di data editor. Nah, di sini sudah muncul. Setelah itu kita ke komen lagi untuk melihat si simpangan bakunya agar masuk ke data editor, yaitu dengan cara get sd underscore garch 11 sama dengan sqrt par underscore garch 1 enter. Terjadi kesalahan. Di sini kan merah ya, karena terjadi kesalahan. Saya kurang menulis si kurung tutup kurung bukanya. Apa saja biar lebih cepat. Ini kurung tutup, kurung buka, di sini kurung tutup. Bentar. Nah, di sini kita bisa lihat data editor. Nah, di sini sudah muncul si simpangan bakunya. Setelah itu, kita akan masuk ke komen lagi. Untuk melihat si plot dari simpangan bakunya, yaitu dengan cara kita ketik lagi di sini TS line SD underscore GARCH 11. Terus kita enter. Nah, di sini sudah muncul lagi grafiknya. Grafik di sini menandakan bahwa nilai forecast-nya untuk simpangan baku GARCH 11 tadi. Selanjutnya, kita akan melakukan forecasting nih untuk 5 hari ke depan.
yaitu dengan cara kita ketik lagi di sini pen, subpen, koma, add, karena kita akan forecast 5 hari ke depan, kita ketik 5 aja dan kita enter. Nah, setelah ini kita masuk ke editor buat mengecek apakah sudah ada. Nah, di bagian new tab yang akan kita forecast itu sudah ada, yaitu dari 30 Agustus 2020 sampai 3 September 2020. Nah, setelah itu kita akan masuk ke komen lagi, komen di sini. Kita akan mengetik, paste aja kali ya yang tadi ya. Bukan, salah. Bukan yang ini. Ketik saja deh. ARCH, course. Setelah itu ARCH 1, DARCH 1, A5, 1, 1, 1. Setelah itu nolok. Nolok ini agar lebih singkat. Nah, di sini sudah muncul lagi datanya. Data di sini selanjutnya dilakukan memprediksi, yaitu dengan cara predik. Predik KURSF, Y dinamik TD, karena tadi kan akan memprediksi 30 Agustus ya. AUG, AUG, tahunnya lupa, 2020. Setelah itu kita akan enter saja. Nah, di sini enter, kita coba lihat di sini apakah sudah ada ya. Sebentar, di sini belum ada. Oh ya, karena di sini kan masih untuk memprediksi ininya doang ya. Jadi, oh ini karena ada merah, sama kali ya. Coba kita cek dulu, karena kayaknya karena kurang tutup kurungnya deh ini deh. Coba ini. Nah, sudah nggak merah, kita coba cek ke bawahin. Sudah muncul deh si kursnya. Setelah itu, setelah kursnya muncul, kita akan melakukan prediksi variabelnya. Karena kursnya udah, kita akan, bukan variabel, maaf, volatilitasnya bukan variabel, tapi memakai huruf alfajah. Berarti predik FARF, varians, dinamik, TD, terus tadi kan masih 30 AUG 2020. Terus kita kurung tutup dan kita akan enter. Terjadi kesalahan lagi, kurang teliti. Kurang tutup bukan nih. Ctrl V, kurung bukanya lupa. Di sini kita kurung buka, di sini kurung tutup. Enter. Nah, kita coba lihat di sini apakah sudah ada si ininya. Nah, sudah ada nih, sudah muncul lagi. Setelah itu kita yang terakhir akan melakukan generasi simpangan bakunya, yaitu dengan cara gen SDF sama dengan SIRT FARF. Enter. Nah, setelah itu kita cek lagi di editor. Nah, semoga ada ya. Nah, di sini juga sudah ada si SDF-nya. Sehingga sudah kita ketahui bahwa si forecast 5 hari ke depan dari 30 Agustus 2020 sampai 3 September sudah ada di sini. Demikian demonstrasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.